Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. On behalf Congregation Church of HKBP Kebayoran Selatan, we will like to welcome you, Mr. Dan and Ariana, on our Sunday service. So I can read this scripture in our Batak language. I think Ariana will translate for you. Okay? Hurani tu hata ni debata sian buku Jakobus bidul 5 ayat 13 sampai dengan 18. Gogoni tangiang. Molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porsuk martangiang maibana. Molo adong na marlas ni roha marede maibana. Molo adong na marsahit di hamu di jauma akasitua ni huriai asa ditangyakon ibana di dapol maibana dohot miak marhite-hite gowarni Tuhani. Dungi panguluan ni tangiang haprosionima namar sahiti. Jala paheheo ni Tuhanima ibana. Sesama nang dosana molotung adong diulahon. Atong masih topota dosa mahamu dohot marsitangyangan. Asa malum hamu namar gogos itu tudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon jolma do si Elia sabakko dohot hita gogodo ibana martangiang unang jolo ro udan jaladang ro udan ditanoi tolu tahun onom bulan lelengna. Dungi diulahi mamartangiang, jala dilehon langetima udan, dungi di patubuhon tanoima parbuena. Ima sahatna. Topik minggu ta sadarion bertekun di dalam doa. Margogo mahita martangiang. Huria ni tuhata nangakaruas ni huria na bergabung join di kebaktian YouTube channel HKBP Kebayoran Selatan. Hupikir jala satolop do hita malo hudok sude hita namar pungu di bagas joroon. Nang ruas ni huria namar minggu di bagas nabi. Sude hita marsitutu martangiang. Saya yakin setiap orang percaya, spesially jemaat Kebayoran Selatan, adalah orang-orang pendoa. Amin. Iyalah, udah 160 tahun HKBP kalau berdoa juga di pertanian sektor. Amang mati martangiang, inang mojuati. Maaf juga amang, dakku buah kacaku. Oh, mungkin dia mau baca topik-topik doanya ya, sulit ya. Manang batuk apa mang? Apa satu marsipangan mulak dak kiai mana batuk, nama biar dari mana asal udang martangiang. Tapi saya yakin 4 tahun saya melayani di sini tidak ada yang seperti itu di Kebayoran Selatan ya. Kalau sintuanya mangido, mangelek, hamuma manginang si baitang yang pangodianon, olo amang, radi doa winang. Kita jadi bangga dalam pelayanan ini ya. Next slide. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mencoba nanti menggambarkan perikop ini
James chapter 5 verses 13 to 18 secara dua kalimat penting ya. Karena sebagian dari kawan-kawan kita yang beda doktrin dengan kita sangat mengodolhon James chapter 5 verses 16. Ini sangat populer buat mereka. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kalau doamu tidak dijawab, berarti kamu bukan orang benar. Nah ini serba salah ya. Dilematis ini. Nanti saya akan jelaskan sampai ke sana. Nah yang pertama patujolon itu pukon di ayat 10 tolu. Molo adong donganmu namar sitaonon. Ado dipangido. Gawi manguhumi dohita. Pasobu songoni. Natakanga nih. Ngahu bodai. Ngahu nasehati dangulu. Isuk kedua. Ali dang ditangihon. Pasobu songoni. Ay utad do. Gijang dorohana. Lo bisa sitaononna. Jadi ada orang bertepuk sebelah tangan di penderitaan orang lain. Martopa bimana? Las rohana dongan namar sitaonon. Ada orang seperti itu kan? Ada. Tetapi turpuk minggu sadario minggu rogate na mangodoh lo tangiang madok malo adong donganmu namar sitaonon mar tangiang ma ham. Berdoalah jika ada temanmu yang bergumul atau menderita. Dang dipahata-hata, dang diuhumi, dang dihasogohon, alay ditangyakon nasa margogo, maluay mana siyan, sitaononna. Allah menghendaki setiap orang percaya berdoa dalam mengawali aktivitasnya. Sekali lagi saya tekankan, setiap orang saya yakin dan selalu bangga, khususnya di gereja ini, kita semua adalah pendoa-pendoa. Tapi di sisi yang lain tidak boleh mengklaim bahwa doaku yang terbaik. Tidak bisa juga. Jangan mengklaim seperti itu. Next slide. Nah, saya mulai menyinggung kawan kita yang beda doktrin, tanda petik. Bagi sahabat kita, dan ini juga baik ya sebenarnya tidak salah. Diodoh-lodo, diturpukon, diperikopon, hamalumon, tuakan amar said, molo margogo imana martangi yang tutuh hatta. Doa kesembuhan untuk orang sakit. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Margogo situtudo tangiang ni partigor molo di haburjuhun. Nah sebelum sampai ke sana ini menarik ya Manginang, kita lihat di ayat 14. Molo adong namar sahid, kalau ada yang sakit, ada yang menderita, jauhamu masih tua. Parhalado, padita, guru huria, manangise mana ta anggap jala tahapurse nasida dipilih debata lau marhubas majalotohona siatuhatta. Tapi pergumulannya, pengalaman kami melayani di sini, ada juga kalau sakit nggak diberitahu. Ada juga mungkin dia mau positif thinking ya, pendetanya sibuk kali, sintuannya juga pekerja, pengusaha muda bisa saja ya. Tapi dasar Alkitabianya Manginang. Asasa pikiran kita dah, alau tahun kesehatian dosa roha kita, satu kesatuan yang komplit dan kompak. Didok diturpukon ayat 10. Molo adong namar sitaonon dot namar sait, jauh hamu ma pangulan huria, asa martangia. Kita tidak katakan keluarga itu tidak berdoa, tidak, pasti berdoa, pasti. Tetapi turpuk ini mengingatkan Bapak Ibu jemaat, our congregation, kalau ada yang sakit, beritahu para pelayan parhobas asa ditangyakon. Nah sekarang kan zaman 4.0 ya,
Memang 2 tahun pandemi COVID-19 ini prokes dari rumah sakit, termasuk juga yang di rumah, kita tidak bisa kunjungi lagi seperti sebelum pandemi ya. Buat kan ada teknologi ya, ada Zoom, ada WhatsApp, ada Telegram dan sebagainya. Jadi itu bisa kita siasati dengan teknologi ini. Telepon kamu, japrihamu istilah nuaing kan. Roma paditana, Roma situana mengalapor, i telepon ma nasida nomor sahid. Kan bisa ya kita siasati. Nggak ada yang sulit zaman sekarang ngomong itu. Alai moloso iba buahamu, sia dia boton nami nomor sahid keluarga nang ruas ni huriatna. Dari mana kami tahu? Tapi sekali lagi kita positif thinking aja menginang perladu. Ya mungkin mereka tidak merasa supaya jangan apa sih sibuk. Tapi anyway, perikop ini mengingatkan pabuahamu asa ditangyakon. Sekarang kita masuk ke enter point dalam perikop 2 ini. Next slide. Di sini kan diberitakan orang-orang sakit karena marsaid. Tanpa laibat orang Said Ahai. Sehingga di media sosial mau adong memposting foto sedang dirawat dan sebagainya. Said Ahadui, apalah sukuno nih? Karena media sosial itu kan open book ya. Gak semua hal yang private akan dijawab di sana. Sadok ditanya koma, mana ngi telepon di japri. Apalah Ahadui. Mau di media sosial dia suku langsung Said Ahai. Ya dia segan memberitahu itu. Apalagi kita halak Batak, nasodo deki gabe nason, gabe marga jang-gajang, marlopit-lopit dangi ngada paruhamuna na udoko ni kan, martaba-taba. Itangnya kok masahid cancer, jamam, tambah terbeban lah dia, ngapain digituin? Tuhan tahu apa sakitnya. Misalnya ya, menginang. Nah, saya mau pergi ke hulu. Sebelum kita sakit, tanda petik, mari kita jaga pola makan dan hidup kita. Kalau orang-orang kedokteran, orang bijak mengatakan mencegah lebih baik dari mengobati. Seberapa banyak uangmu kalau di Indonesia habis itu untuk berobat? Habis uang kita. Makanya preventif lebih oke, lebih baik daripada mengobati. Saya mau pergi ke hulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari Rabu para pendeta yang berdomisili di DKI Jakarta mendapat support dari Dikmental untuk MCU, medical check up sesuai dengan alamat KTP-nya masing-masing, di mana rujukannya seperti BPJS. Nah, dalam medical check up ini tentu kan ada IKG, ada treadmill, ada periksa gula darah, dan hari Senin hasilnya ya 3-4 hari. Nah, dokter yang melakukan pelayanan ini teman seiman. Dia membuat sebuah pemeriksaan kepada kami pribadi IKG. Jadi dia bilang, "Amang pendeta, amang masih muda 45, tapi ini jantungnya udah mulai gini nih. Amang HKBP ya?" Loh, kok inang tahu? Inilah kebanyakan makan B1, B2 ini amang ini. Amang gak pernah olahraga? Olahraga, saya tunjukkan media sosial, olahraga. Iya, bakar kalorinya 200, makan kalorinya 400. Aduh. Dia bilang begitu. Jadi harus pakai obat? Oh enggak, masih muda. Kita cegah aja, Mang. Dia perkenalkanlah ini sama saya. 5 no. Kita main di hulu. Gak ada di antara kita yang mau sakit. Ade. Catat, dangadong siat tonga-tonga ni napor siat lomo rohana marsaid, dangadongi. Karena itu kalau ada yang sakit, gak usah diuhumi, unang dipahata-hata. Tidak ada yang mau sakit. Semua mau sehat. Nah, sebelum kita sakit tanda petik, kita safety dulu di pencegahan. Diamai. Di dok maun di istilah 5 no. No rice, no sugar, no milk, no flavor, no snack. Lalu kapan saya makan B1, B2-nya, ibu dokter? Ya kalau dibilang no, maksudnya dikurangi. Saya udah lihat nih beberapa sintua nih sama jemaat nih, dia BB-nya turun. Nah ini orang-orang ini diam-diam gak ngasih tau pendeta, dia pasti
ikut program keto atau program apa nih ya. Ini ada nih, nggak boleh sebut nama nih. Badannya six pack, tetap fit. Keren nih temanku Parlado ini sama jemaat ini. Dia ajak pendetanya makan restoran keren, tapi dia nggak kasih tahu solusinya supaya diet. Nggak fair ya. Tapi ini sanjungan positif ya buat teman-teman Parlado ya. Kita bermain di sini menginang. Ada orang Marsaid Hita di Sombata jaga pola makan 5 nu. Kita jaga. Apalagi kalau dia di atas 45 katanya, metabolisme tubuhnya sudah melambat. Membakar kalorinya sudah melambat kalau sudah di atas 45 atau 40 tahun. Kita bermain di hulu. Godang Nina Marsaid di rumah sakit. Godang Nina Marsaid aka keluarga dokter. Tapi untuk mencegah lebih baik, kita ikutilah kesehatan ini ya. 5 nu. Boleh makan nasi merah. Boleh makan nasi putih, kurangi porsinya. Boleh gula, cari gula yang tropical itu ya, yang no fat. Cari milk yang no fat. Saya nggak mau bermain terlalu jauh ke dalam kedokteran karena di sini ada jemaat. Tapi sebagai pendeta tidak bisa tidak. Ini adalah wadah yang indah untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada jemaat. Kalau kita bicara illness, sakit, kita main di hulunya, kita cegah dulu. Supaya apa? Kita panjang umur, pamuliboru, panguliana, dungi, pangopa, pahopu. Molo asiruan itu hatakan. Itu kan bisa kita lakukan kalau kita semua sehat. Kalau sakit emang bisa dilakukan? Tidak bisa. Next slide. Nah, saya masuk ke inti poinnya tadi. Dalam tanda petik teman-teman yang di beda doktrin dengan kita. Kalau dikatakan di Turpuk ini, nasana Marsaid, margogo no halak partigor molo dihapur juhon tangyangna, malum sahidna, pertanyaan besarnya adalah, dan ini faktanya, kita harus terima. Di antara kita pasti pernah mengalami mendoakan sanak famili keluarga kita yang sakit, tetapi jawabannya adalah mati. Mati. Saudara-saudari pernah mengalami itu bukan? Makanya saya mau bermain ke lebih fakta yang pahitnya. Kalau kita hanya khotbah atau mengatakan partigor, tangiang, faktanya keluarga-keluarga yang kita doakan yang sedang sakit dipanggil Tuhan juga. Mati juga. Tapi dalam konteks Inang Pardede Sintua Borhutapea yang sekarang bergabung dengan kita beribadah, kalau aku ingat setahun yang lalu waktu perjamuan kudus di rumah ya, ambulans sudah di depan rumah. Ini keluarga udah prepare untuk memberangkatkan dalam doa. Ulun Nabadia secepat kilat. Mukjizat seperti yang dikatakan dalam doa ini ya. Inang ini bisa beribadah bersama dengan kita sekarang. Tapi saya mau katakan sekali lagi, jawaban dari pertanyaan tadi adalah doa Yesus di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, diserahkan untuk Via Dolorosa, pikul salib buat kita. Yesus berdoa. Dia yang adalah Tuhan dan juga manusia berdoa di Taman Getsemani sementara 3 murid yang dikasih tertidur lelap. Yohanes, Yakobus dan Peter. Dia doanya seperti ini. Ini bisa dilihat paralelnya di Matius ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Even Yesus anak manusia itu tahu beratnya pergumulan pikul salib untuk menembus dosa-dosa kita. Dia berdoa kepada Allah Bapa supaya lalu penderitaan cawan ini. Tapi ending doanya, saguru di homa Tuhan.
bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi. Saguru di Tuhan doa mangina. Lomoni rohani Tuhan doa mangina. Dina merespon tangiang nia kana porsia nang halak partigor. Saya tayangkan video ini aja ya, hanya 2 menit, nggak sampai 3 menit nih. Mungkin ini bisa lebih menerangkan lebih spesifik ya. Bisa nggak, Amang Nabi itu? Silakan. Ritual, a good luck charm, part of some religious checklist, done to appease a higher being so we can get what we want, or at least avoid the lightning bolt. Prayer has been redefined and twisted and confused, but at its essence, prayer is simply talking to God. The God who spoke the universe into creation, who gives us life and breath, who holds all things together. This God wants us to talk to Him. In the vastness of all that exists, He actually cares about us, personally, individually. How can we not pray to such a loving God? Wherever we are, how can we not thank Him for what He's done? Or cry out when we need help, when we need forgiveness, when we're afraid, when we give thanks for our blessing or question where our next meal will come from? Why would we live a life apart from Him? It's not about formula. How could any posture or well-chosen word impress the author of time and space? It's simple obedience. God has made Himself available to us. He wants to hear from us. He wants us to trust in Him, to acknowledge our dependence on Him, to draw near to the one who loved us first. Approaching with confidence because Christ has torn away the veil. He's washed away the sin that kept us from His presence. And we live in relationship with our Lord. And so we ask that His kingdom come, His will be done on earth and in our lives as it is in heaven. That is prayer. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Next slide. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, ketika kita berdoa, baik dalam konteks sukacita atau bergumul sekalipun, ingat dah, God's will, kehendak Allah, dan our will, kehendak kita. Supaya kita paham, Dia yang di atas, Dia yang Almighty, Dia yang berkuasa, bukan kita. Even pendeta atau sintua, bukan. Makanya saya selalu mengingatkan kalau ada jemaat, kalau ada penatua mengatakan dalam pengalaman kesaksian imannya, Amang Inang terima kasih atas doa Amang Inang, orang tua saya, keluarga saya disembuhkan. No, bukan karena saya. Bukan. But God's will, karena Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Bukan karena saya. Jangan diklaim itu jasa kita. Tidak boleh. Dan itu diskusi kami dengan rekan-rekan dari gereja yang berbeda dengan kita. Kalau you katakan kuasa doa adalah tujuannya penyembuhan, kenapa banyak orang yang berobat di rumah sakit dan terbaring sekarang? Pergi sana ke sana, sembuhkan. Berapa banyak orang sakit sekarang dirawat? Jangan klaim-klaim tujuan hanya kesembuhan. Bukan, nanti saya jelaskan lagi. Ini udah mulai. God's will. Lihat ayat 14, 15.
Tuhan menginginkan pengampunan dosamu. Pertobatan kita, this is important supaya you selamat, safe di sorga. Seandainya pun kamu mati karena sakit penyakit, it's okay. Parhitiat doi, lau mandapoto Tuhan di paradiso. Kita harus berani katakan itu. Sebab Tuhan kita sudah lebih dulu mati, dia sudah menghadapi maut lebih dahulu, dia sudah menderita lebih dahulu. Jadi Tuhan kita bukan yang di singgasana yang tidak pernah menderita, bukan. Tuhan kita pernah mengalami sakit, pahit, gentir dan ngerinya kematian. Sudah. Pertanyaan besarnya, kenapa orang percaya takut sekali mati? Kenapa orientasinya hanya kesembuhan? Makanya tadi saya sudah pancing berapa banyak keluarga yang kita doakan. Jawabannya adalah dia tetap berangkat dipanggil Tuhan. Ini faktanya, jemaat yang terkasih. Supaya kita jangan dari sudut tanda petik, ya in the name of Jesus, all well, all done, bahwa bukan begitu. Dia butuh proses, nanti saya sampaikan lagi pengalamannya nanti. God's will, Jesus will, Tuhan yang berkehendak, bukan kita. Seperti dalam tayangan video tadi. Seperti di bumi dan di sorga. Rumusan dua babakan. Nah ini pengalaman saya menginangnya waktu dalam pelayanan Holy Land. Salah satu yang diborong banyak, saya nggak tahu teman-teman waktu pernah ke sana Manginang ya, itu minyak urapan. Itu diborong banyak. 20 botol, 40 botol minyak urapan, nggak mahal sih, cuma $45, ada yang bagus $10 berapa lah ya. Kenapa banyak kali inang dibeli emang? Tersurat doa emang di di James, Book of James ayat 14, Yakobus pasal 5. Oleskan dapol doa minyak. Pada saat itu teknologi kesembuhan selain doa, iman ya masih minyak dapol itu. Belum ada MCU pada saat itu Bapak Ibu. Belum ada teknologi ronsen, belum ada. Jadi apa yang ada pada zaman itu, itulah yang dikatakan Rasul James atau Yakobus di perikop ini. Itulah yang disebabnya para pelayan, para pengkhotbah 6:11, konteks perikop itu apa, zamannya apa, kemajuannya apa, peradabannya apa, teknologinya apa, supaya jemaat HKBP yang 160 tahun ini semakin dewasa ya, jangan terpancing dengan pemahaman-pemahaman itu, beli minyak urapan banyak-banyak, seakan-akan minyak urapan itu tidak, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Seperti slide sebelumnya, Tuhan yang menyembuhkan. God's will, bukan paritian tadi, bukan alat-alat tadi, bukan. Debatado napa malupun. Alai ipe ikut saguru di Tuhan itu. Dang lomo rohatta. Lomo niruani itu hatta. Makanya kalau kita lihat di perikop ini, selain kesembuhan, di sini ditekankan juga pengampunan dosa. Jesus was my sin away. Diampuni dosa. This is the important things. Ini yang paling penting. Dosa kita diampuni. Makanya kalau Amanginang pernah perhatikan agenda perjamuan kudus di rumah, itu jemaat Bethlehem ya, hari Jumat yang lampau. Didok do ya gedai nati Naomi yang kau alami sekarang tidak seberapa dibandingkan pergumulan Yesus di Via Dolorosa. Penderitaanmu sekarang tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, disitulah orang yang sakit, yang sedang dying ini bersama keluarga tiba-tiba diingatkan, wah, Tuhan kita ternyata pernah menderita. Posma roham, nunga di sisa debata dosam. Marhiti anaknya Tuhan Yesus Kristus. Senanglah dia. Walaupun tubuhnya masih sakit.
Walaupun kanker itu sudah menggerogoti, walaupun jantung itu sudah makin lemah, tapi dia mendapat sebuah berita sukacita. Jesus was away my sin. Ini yang paling indah. Sehingga ketika waktunya Tuhan memanggil aku, I'll be ready. Saya sudah siap. Kami siap. Termasuk keluarga yang memberangkatkan. Itu yang saya katakan tadi. Keluarga Sinto Pardede tadi. Udah ada ambulans. Amang ini ngomong, udah siap kan? Kau mah siap gimana? Karena 2 tahun yang lalu mamaku meninggal kan? Udah siap aku memang seperti khotbah kalian. Oh ya. Nggak taunya 2 tahun lagi sama kita beribadah di sini. Orang senangnya, seset lenangnya, panjang umurnya, sama ketemu borunya, helanya dari luar. Kan sukacita dalam konteks itu ya boleh-boleh saja. Tapi saya mau mempersiapkan yang lebih pahit, lebih jauh. In case keluarga yang kita doakan itu tidak juga sembuh dan dia harus mati. Prepare yourself, persiapkan dirimu. Sebab Tuhan sudah lebih dulu mati untuk kita. Amin. Masih takut juga jawabnya kematian. Memang begitu, orang Batak takut mati. Nggak tahu kita kenapa. Nah ini yang terakhir. Jadi dalam 2 ayat ini 17 dan 18 tiba-tiba James mengingatkan, Yakobus mengingatkan tentang panurirang Elia. Tiba-tiba dia lompat ke Elia. Dari minyak urapan, mandapol, hasisani dosa, hamalumon siapar saya di daging. Tiba-tiba dia jumping, Elia. Kenapa Elia disinggung di sana? Sebab di Padan Narobi, Elia adalah panurirang pendoa. Dia berdoa untuk anak nama balu di Sarfat, ina nama balu. Namate anakna gabi hehe. Martangyang imana tikimale tu ina nama balu na Sarpaton let parjolu tu ausagu-sagu roti baru tuhamu. Dua-duanya dahsyat. Martangyang imana di Dolok Karmel mangalo 450 aka gana-ganaan marite nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, raja Ahab dot si Isabel. Itu khotbah sekolah minggu tadi. Sangat populer. Pada zaman itu persembahan bukan dari uang, tetapi korban sembelihan ditaruh di mesbah persembahan. 450 mamar goda-godangi, monortor, 450 halak panurang menapar gagapon, sampai di leseng Elia, hurang gogo suaram. Beta namudom do Tuhanmu. Beta na mager mau istilah namposun waeng, malas gerak Tuhanmu. Pagogo suaram. Itu pemandorana sampai pakai podang sampai arung na mati. Alela sampai botari lah soro api sia banu gijang manutung pilihan. Setelah waktu mereka habis time's up, giliran Elia 1 lawan 450. Orang Batak sesama orang Bataknya garang. Iya. Bulan roh halak ion apalagi nabariban. Itu emak pendatang do hita unang talo. Sesama hita na gugu suara na manunggagi. Mula halak nabariban biar beres sudah. Singkat masuk ya lah ya, nanti emangnya. Elia berdoa di Bukit Karmel. Api dari surga datang melahap anak lembu di meja altar. Nah, saya terangkan ini kenapa dia jumping ke Elia, tanda petik ya. Tapi setelah peristiwa itu amanginang, setelah ini heboh yang naswadong do media sosial hati teknologi ngatar sar baritai monang si Elia marado pun 450 halak panur yang pargagap di Dolok Karmel. Ya. Roma si Isabel do Ahab, sogoma rohana alat talu panurirangna paditana situana talu torop marado pesahalak talu maila marajai sogoma rohani ratui di dokma kirim Kopassus, kirim pasukan tempur, kirim pasukan Eli, pamate si Eli, lele takubi. Mari kati martabuni, mabiar masih Elia. Ketakutan dia, padahal dia baru melihat 450 itu dikalahkan Tuhan dengan dahsyat. Padahal dia baru melihat sudah kebangkitan anak perempuan Sunem Nabalu di Sarpati. Padahal dia sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara dia. Tapi dia ketakutan menghadapi pasukan elit yang hendak membunuh dia.
mertebu ni maimana. Ima gereja nuaeng na digambar na hubayan son. Di gua maimana martabuni. Tolus 2 tahun lilingna. Ketakutan dia. Biar iman. HP pertangiang do iman. 3 hali di hati dakot dibereng imana halongangan na di patu baju semarite tangyang. Dia ketakutan. Afraid. Fear, dia takut. Dari situ saya mau katakan sama Inang, doa itu berproses. Doa itu sekendak Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menegur dia, ngapain kamu di sini? Takut Tuhan. Kita kan baru menang. Iya Tuhan. Pada saat yang nauhalo kapat di tanah, noaing pasukan elit lo mau bunuh aku. Agak. Enak waduh. Ay bereko halonga aku batu pak. Tong do mabiar HP ko. Mabiar do Tuhan salahku Tuhan. Dangan dong aku Tuhan. Mati nama Tuhan. Iman. Takut. Lalu Tuhan menunjukkan sekali lagi kuasanya. Keluar kau dari gua itu. Itu di pinggir laut. Berdoa kau. Tolus 2 tahun dak kulian udan di Israel Utara. Di Hagai. Di Hagai. Israel Hafia, Israel Utara. Maksud muadu Tuhan. Martangnya ko, asa hulen udun, asa iboto si Isabel, si Ahab do bangso, pergagapon audo de bata Jehovah. Masa sih Tuhan? Berdoa kau. Elia berdoa. Lehoma Tuhan. Udan. Tiba-tiba hujan itu menggelegar. Turun dari langit. Membasahi bumi Israel Utara. Dan gua yang dia tempat bersembunyi itulah sekarang jadikan gereja yang disebut Stella Maris. Bintang Samudra. Jadi gereja ibu Itabereng laut Mediterania. Indah sekali. Dia mulai melihat percikan awan berbentuk tap mengarah ke Hafia, ke Israel Utara. Hafia itu saya Israel Utara, mengarah ke Hafia, jatuh hujan yang lembat, bertumbuhlah suat-suanan, pepohonan dan tanam-tanaman. Saya mau katakan sama Inang, benarlah yang disebutkan oleh Martin Luther, ora et labora. Tidak hanya bisa berdoa, tidak cukup hanya doa, tapi engkau harus bekerja, engkau harus melayani, mewujudkan doa itu. Di Stella Maris itulah Elia sadar bahwa pendoa-pendoa ulung pun manusia biasa yang punya ciut nyalinya jika menghadapi fakta-fakta kekuatan-kekuatan duniawi, wajar. Tapi pada saat dia berdoa, hujan itu datang, dia mulai sadar, God with me, Tuhan bersama dengan aku. Aku pasti mampu dan kuat. Sehingga di sanalah Tuhan memutuskan Elia tidak harus mati, dia naik ke sorga seperti Henok di buku Padan Naromi. Karena dahsyatnya iman dia setelah ada pertobatan tadi, pertumbuhan tadi. Sebelumnya dia takut. Amanginang sekali lagi, indah sekali perikop firman Tuhan pada hari Minggu Rogate ini. Semua kita adalah pendoa-pendoa, tapi tidak semua yang tahan atau sabar atau setia mengikuti proses doa itu. Melalui percakapan firman Tuhan pada minggu hari ini kita diingatkan, kita diajari, tetaplah berdoa, tetaplah beriman, yakinlah proses panjang itu semuanya bermuara kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Amin. Martang yang maida. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di minggu sadarion minggu rogate diajari dohami songon halak Kristen
na porsia mengikuto Kristus Yesus si paluai. Asa martangiang ganup ari ganup tik tada ni na porsia na mga sahon huwaso ni debata. Asa sude pakatayon pabahenan pakobasyon nami masitutu marhiti tangiang jala huwaso Tuhata Yesus Kristus. Ale Tuhan nahupuji jala husoba marhiti anakmu Tuhata Yesus. Diobason hutangi ko kami ma akaruas ni huriam na tongon marsahit. Amang sintua TM Hutapea. Bapak Dr. Andus MC Galingging. Inang Subaya Boru Sirait. Inang Manalu Boru Gultum. Nyonya Pendeta MSM Pajaitan Boru Napitupulu. Nyonya Tambunan Boru Aritonang. Asi maroham Tuhan. Cama madaging doho pamatang na. Marite ubat. Medis. Perawatan na pinatupan niya ka dokter dot ahli. Pos dorohanami. Pardeng kambasa. Jala para si rohabulo doho Tuhan. Songoninang ruas ni huriam. Tarlumubi punguan inahanna. Dinaloborhat patubahon kebaktian padang. Naniuluhon amanami uluam padita hutagaul. Di hari Rabu nanengro. Di Gunung Pancar, Sentul Bogor. Iring-iringi ma perdalanan nasida. Akainahanna ima sada punguan. Nama balu. Siala dia lapo sada ama pajolo di tengah-tengah ni keluarga nasida. Nang pesongoni. Hodo toktong mangaramoti mamasu-masu punguanon. Songoni nang keluarga ruas kategorial di tengah-tengah ni Huria HKBP ke Barat Selatan. Sekolah minggu, remaja, naposo, ina, ama, lansia. Nang dongan ale-ale sa ulaon para halado do padita. Marsa dan Roha. Patuduhon hasadaw di bagasan holong nasya Tuhani. Lau mamuji pasangapon guarmu na badia. Dohot makmonguluhon tangiang. Di tonga-tonga ni ngolunami siganubari. Tangiang nami tu pemerintah setempat. Gubernur, presiden dot jajaran. Asa marhobas melayani masyarakat. Khususnya di Jakarta do Indonesia. Di bagasan holong. Pangaramatio nasya Tuhani. Jala jot-jot do hutangnya ko kami nasida. Nang akale-ale dohot keluarga nami. Saluhut tangiang elegelet doho Panginoon namion. Upasat hami mamangasahon guarnya namu Yesus Kristus. Martangiang kami doho. Amin.